Ternyata tidur malam yang berkualitas dengan waktu yang cukup, kemudian kualitas yang bagus, itu akan memperpanjang hidup kita. Kenapa? Jadi gini deh, paling mudahnya Anda coba perhatikan wajah Anda di cermin saat bangun pagi. Jadi ketika Anda tidur malam dengan pulas, dengan nyenyak, tidurnya cukup, coba lihat wajah Anda. Jauh lebih segar ketimbang Anda malamnya habis bergadang atau tidak bisa tidur. Ya, so sel-sel semua di tubuh kita itu memperbaiki diri atau regenerasi pada saat kita tidur, ya. Dan ketika Anda kurang tidur, dampaknya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk sistem imun kita. Jadi, tidur cukup ini berkaitan dengan usia, ya. Kemudian saya akan bahas 3 masalah tidur yang paling sering terjadi. Nah, yang pertama adalah sulit untuk memulai tidur. Jadi ada nih orang-orang tertentu, termasuk beberapa pasien saya, kalau mau tidur itu harus bolak-balik dulu, sudah sejam, 2 jam di kasur, masih tidak bisa tidur, padahal sudah berusaha untuk merem, tapi tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua adalah mulai tidur mudah, jadi bisa langsung tidur, tapi sering terbangun di malam hari. Jadi misalnya tidurnya jam 9 atau jam 10, kemudian jam 1 atau jam 2 pagi sudah terbangun. So, jadi waktunya tidak cukup dong. Ya, ini biasanya berkaitan dengan hormon kortisol yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak bisa tidur. Nah, yang ini lebih kasihan lagi. Jadi sudah bolak-balik di tempat tidur, sudah bahkan sampai pagi pun tidak bisa tertidur, ya. Ada pasien saya juga yang seperti ini, tapi tidak banyak. Paling banyak sih yang pertama, tipe yang pertama tadi. Nah, untuk masalah tidur ini semuanya dikendalikan oleh satu bagian di otak kita atau satu struktur, ya, terdiri dari 2 ya, jadi bilateral, namanya adalah suprachiasmatic nucleus atau disingkat dengan SCN. Nah, suprachiasmatic nucleus inilah yang mengatur body clock kita atau waktu di tubuh kita. Jadi ritme sirkadian di tubuh kita diatur oleh SCN ini. Jadi strukturnya kecil, tapi dia yang mengatur seluruhnya. Ya, jadi pada saat siang hari si SCN ini atau suprachiasmatic nucleus ini dia akan mendorong untuk men-trigger, memproduksi zat-zat yang membuat kita bergairah atau sinyal-sinyal yang membuat kita bergairah dan menghambat dorongan untuk tidur di siang hari. Dan kemudian di malam hari ada feedback mechanism. Jadi ada mekanisme terbaliknya. Jadi pada saat kondisi gelap, si SCN ini akan terhambat. Yang akan diproduksi lebih banyak adalah hormon melatonin. Nah, kita semua tahu hormon melatonin ini adalah hormon untuk kita bisa tidur, ya. Nah, sekresi hormon melatonin ini meningkat pada malam hari, yaitu sekitar 2 jam sebelum kita tidur pada umumnya, dan kemudian akan meningkat pada pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Kemudian sekresinya akan menurun terus, dan sekresinya akan berada pada